Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deon Wahyu Permana. NIM saya 060403236060. Di sini saya akan membahas tentang Renstra, rencana strategis metode BSC Balance Scorecard, mata kuliah perencanaan pendidikan. Renstra Balance Scorecard atau BSC itu adalah cara untuk mengukur seberapa baik sebuah organisasi atau perusahaan berjalan. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi juga melihat dari berbagai sisi agar lebih lengkap. Metode ini diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada awal 1990-an. Lanjut ke metode BSC ini mencakup 4 perspektif utama atau pandangan utama, yaitu yang pertama, ada keuangan. Keuangan itu seperti mengukur pencapaian tujuan finansial. Bagaimana kinerja keuangan perusahaan? Apakah kita mendapatkan keuntungan? Yang kedua ada pelanggan. Fokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Seperti seberapa puas pelanggan dengan produk atau layanan kita. Apakah kita menarik pelanggan baru? Yang ketiga ada proses internal. Proses internal ini mengukur efisiensi dan kualitas proses utama. Seperti bagaimana proses di dalam perusahaan, apakah kita efisien untuk menjalankan tugas. Yang terakhir ada pembelajaran dan pertumbuhan. Ini itu berfokus pada pengembangan SDM dan inovasi. Seperti apakah karyawan kita berkembang, apakah ada inovasi yang terjadi. Oke, selanjutnya lanjut ke implementasi dalam rencana strategis. Di sini implementasi dalam rencana strategis ada 5 tahapan. Yang pertama itu ada tentukan visi dan misi. Tentukan visi dan misi itu mulailah dengan menjelaskan apa tujuan besar perusahaan dan apa yang ingin dicapai. Ini akan menjadi dasar untuk semua langkah berikutnya. Yang kedua ada identifikasi tujuan strategis. Buat daftar spesifik yang ingin dicapai di 4 area BSC. Area yang pertama itu ada keuangan. Contoh semisal meningkatkan keuntungan. Yang kedua ada pelanggan, seperti meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada proses internal. Contohnya membuat proses lebih efisien. Yang keempat itu pembelajaran dan pertumbuhan. Semisal itu meningkatkan keterampilan karyawan. Lanjut ke implementasi yang ketiga itu tentukan indikator kerja. Tentukan indikator kinerja. Pilih cara untuk mengukur seberapa baik kita mencapai tujuan tersebut. Semisal menggunakan angka penjualan atau survei kepuasan pelanggan. Yang keempat itu ada buat peta strategi. Buat peta strategi itu seperti gambarkan hubungan antara semua tujuan dalam bentuk peta. Ini membantu semua orang memahami bagaimana setiap bagian saling berhubungan. Yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi itu secara rutin. Kita itu harus cek hasil yang sudah dicapai dan sesuaikan strategi jika diperlukan. Ini penting agar kita tetap berada di jalur yang benar dan tidak salah. Lanjut ke poin selanjutnya, yaitu langkah-langkah penerapan Balance Scorecard BSC dalam rencana strategis. Di sini langkah-langkahnya ada 9 langkah. Yang pertama itu tinjau visi dan misi. Di sini tinjau visi dan misi itu mulailah dengan melihat kembali apa tujuan besar perusahaan dan apa yang ingin dicapai. Ini penting agar semua orang tahu arah yang harus
diambil. Yang kedua ada identifikasi unsur strategi. Pikirkan tentang elemen-elemen penting dari strategi yang berfokus pada kebutuhan pelanggan dan nilai yang ingin diberikan. Yang ketiga ada tentukan tujuan strategis. Di sini tujuan strategis itu seperti buat daftar tujuan spesifik yang ingin dicapai. Contoh semisal meningkatkan kepuasan pelanggan atau meningkatkan keuntungan. Yang keempat ada hubungan sebab akibat. Gambarkan bagaimana setiap tujuan saling berhubungan. Ini membantu semua orang memahami bagaimana satu tujuan bisa mempengaruhi tujuan yang lainnya. Yang kelima ada buat tolak ukur kinerja. Tentukan cara untuk mengukur seberapa baik kita mencapai tujuan tersebut. Semisal menggunakan angka penjualan atau survei kepuasan pelanggan. Yang keenam ada kembangkan inisiatif strategis. Rencanakan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Dan tentukan siapa yang bertanggung jawab untuk masing-masing inisiatif. Langkah yang ketujuh itu pelaksanaan dan pemantauan. Laksanakan rencana dan gunakan alat untuk memantau hasilnya secara berkala. Ini sangat penting untuk melihat apakah kita sudah berada di jalur yang benar dan tidak salah. Yang kedelapan itu ada cascading BSC. Terjemahkan rencana BSC dari tingkat organisasi menjadi lebih spesifik untuk setiap bagian atau individu agar semua orang tahu peran mereka itu apa. Yang terakhir itu evaluasi dan penyesuaian. Kita itu harus secara rutin evaluasi dan penyesuaian itu secara rutin cek hasil yang sudah dicapai dan sesuaikan strategi jika diperlukan agar tetap relevan. Lanjut ke poin yang terakhir, yaitu ada contoh rencana strategis pendidikan menggunakan balance scorecard BSC. Yang pertama ada visi dan misi. Visi menjadi lembaga pendidikan unggul yang menghasilkan lulusan berkualitas. Misi menyediakan pendidikan yang inovatif, relevan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada tujuan strategis. Tujuan strategis di sini ada 3. Yang pertama meningkatkan kualitas pengajaran. Yang kedua meningkatkan kepuasan siswa dan orang tua. Yang ketiga memperkuat kerjasama dengan dunia industri. Yang terakhir, yang ketiga ada perspektif dan sasaran. Bisa dilihat sendiri di tabel. Oke, lanjut yang keempat itu ada inisiatif strategis. Inisiatif strategis itu ada mengembangkan kurikulum yang fokus pada kompetensi, mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru, dan menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk program magang siswa. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan. Pastinya kita harus melakukan evaluasi dan pemantauan. Itu kita harus melakukan evaluasi setiap semester untuk melihat pencapaian sasaran dan menggunakan umpan balik dari siswa dan orang tua untuk terus memperbaiki diri. Sekian penjelasan dari saya tentang materi metode Renstra menggunakan BSC Balance Scorecard. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.